Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keistiqomahan, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian tafsir kita, tafsir At-Tanbir Muhammadiyah. Insyaallah kita akan mulai membahas dari juz pertama. Pembahasan kita kali ini adalah surah Al-Fatihah. Salam dan salam kami aturkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan, berkat dakwahnya, sehingga kita dapat mengamalkan, merasakan nikmatnya Islam di dalam kehidupan kita. Insyaallah kita akan mulai kajian tafsir kita, tafsir At-Tanbir. Harapannya nanti ke depannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang, pihak masjid insyaallah bisa memfasilitasi bukunya. Jadi biar harapannya jamaah ini bisa melihat dua kitab tafsirnya. Kebetulan kami bawa kitab tafsirnya, ya, insyaallah dalam selalu bincang dengan pengurus masjid. Insyaallah semoga kedepannya di pertemuan yang akan datang ada tafsir At-Tanbir. Jadi sambil kami menjelaskan secara garis besar, secara umum, jemaah bisa lihat oh ternyata detailnya seperti ini. Karena kalau kita mau bahas detail semua yang ada disampaikan di kitab ini, ya akan lama. Jadi kami menjelaskannya secara garis besar. Yang pertama adalah pendahuluan tentang Al-Fatihah. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah mengawali pembahasan tentang Al-Fatihah ini dari apa? Dari kedudukan Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Kemudian membahas tentang dua keutamaan surah Al-Fatihah. Ada dua hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat dari Imam Bukhari, ya, dikatakan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang mana Rasulullah SAW ini apa berkata kepada ya Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakan ala u'allimuka a'dhamu suratin minal Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Ya, Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, maukah kamu aku ajarkan surah yang paling mulia ya di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar masjid? Jadi mau keluar masjid ditahan sama Rasulullah. Kemudian apa? Katanya apa? Ya Rasulullah bahkan sampai memegang tanganku yang ketika apa? Saya mau keluar. Maka apa? Ya sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, innaka qulta law allimannaka a'dhamu suratin minal Qur'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, ya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi uti. Ya, surah itu adalah apa? Surah yang paling agung adalah ya surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah surah yang paling agung, ya surah yang paling mulia yang telah ya diberikan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Azim. Kemudian tentang
kedudukan Al-Fatihah juga, ya, setelah surah yang paling agung di dalam Al-Quran, maka apa poin lainnya yang ditekankan, ya, adalah apa? Adalah Al-Fatihah ini kedudukannya, ya, sebagai rukun sholat. Ya. Jadi penekanannya adalah apa? Pentingnya bagi kita yang pertama adalah tentang, ya, dalam ini makna surah Al-Fatihah. Ini surah yang paling mulia, ini surah yang paling agung. Kita mohon maaf kalau seandainya, ya, kita nggak pelajari maknanya Al-Fatihah, ya ini sayang sekali, ya. Tahu maknanya ini dan itu, tahu tafsirnya surah ini dan itu, tapi ternyata Al-Fatihahnya nggak dikuasain, ya tadi itu, ya ini kita apa, ya kelewatan, ya. Fokus dulu sama Al-Fatihah, kita tahu dulu maknanya. Kemudian setelah itu apa? Bukan hanya sekedar tahu maknanya, tapi apa? Ya pengamalannya adalah dalam sholat. Ya penekanannya, pentadaburannya. Karena apa? Ya Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Ya, di mana dikatakan, ya hadis yang dibawakan adalah apa? Hadis dari, ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya hidaj. Barang siapa yang melaksanakan sholat dan tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholat itu kurang. Dan ini apa? Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini gambaran bahwasanya apa? Ya selain Al-Fatihah kita tahu maknanya, maka adalah apa yang paling penting bagi kita adalah apa? Ya menerapkan Al-Fatihah ini ketika sholat. Karena apa? Orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka apa? Ya sholatnya apa? Ada kekurangan di situ. Ya bahkan, ya banyak ulama mengatakan apa? Sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah nama-nama, ya surah Al-Fatihah. Penting bagi kita untuk mengetahui apa itu nama-nama dari surah Al-Fatihah. Karena yang namanya sebuah nama itu ada pemaknaan di dalamnya, ya ada sifat di dalamnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui nama-nama surah Al-Fatihah. Dalam tafsir At-Tanwir disebutkan 4 nama. Nama yang pertama adalah Al-Fatihah, yang artinya adalah pembuka. Kemudian nama yang kedua adalah Ummul Quran, pokoknya Al-Quran, intinya Al-Quran. Ya, kemudian nama yang keempat adalah Sab'u Masani, ya 7 yang berulang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Asas, yaitu adalah, ya dasar. Dan penamaan-penamaan ini berdasarkan dalil-dalil, ya periwayatan, ya yang mana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Hurairah dikatakan alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab wa sab'u matani. Alhamdulillah Al-Fatihah, ya maksudnya adalah surah Al-Fatihah itu adalah apa? Ya ummul Quran, intinya Al-Quran, pokoknya Al-Quran. Kemudian ummul kitab, nama lainnya juga sama, ummul kitab. Kemudian sab'ul masani, 7 yang berulang. Nah ini juga gambaran dikatakan sab'ul masani, ya ini menandakan bahwasanya apa? Para ulama sepakat Al-Fatihah itu terdiri dari apa? 7 ayat. Entah itu bismillahnya dianggap ayat dari Al-Fatihah ataupun bismillahnya bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, semua ulama sepakat, ya entah itu bismillahnya dimasukkan dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak, ya maka apa tadi itu dia tetap sebagai 7 ayat. Nanti kita akan bahas tentang hal tersebut. Ya. Nah kemudian penamaan Al-Asas, ya ini juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas dikatakan idza talalta aw ishtahaita fa 'alaika bil asas. Dikatakan apabila kamu sakit
ya kamu itu mengeluh, mengadu, maka apa atasmu dengan apa dasar Al-Qur'annya, itu maksudnya adalah Al-Fatihah. Nah, yang mana kita ketahui bahwasanya Al-Fatihah ini salah satu ayat-ayat surah-surah bacaan-bacaan apa ruqyah, ya yang mana apa bagus untuk ya diri kita. Ya. Nah, kemudian jumlah ayat dan hukum membacanya. Jadi setelah kita tahu, ya kita bahas tentang ya jumlah ayat. Ya, para ulama sepakat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat karena namanya adalah apa, dalam arti dikatakan sab'u masani, 7 yang berulang. Ya 7 yang sering diulang-ulang terus. Nah, itu pengertian ya sab'u masani. Ya. Nah, kemudian terjadi perselisihan di kalangan ulama apakah ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ya. Adapun tim pusat ya Muhammadiyah, tim Majelis Tarjih dan Tajdid yang berpendapat bahwasanya apa ya bismillah ini termasuk dalam surah Al-Fatihah. Maka bismillah ini wajib dibaca ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Kemudian ya dalilnya dikatakan idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'u masani wa bismillahirrahmanirrahim hidaha. Ya, kemudian dikatakan jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin maksudnya Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena dia adalah apa? Ummul Quran, dia adalah ummul kitab, dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satunya. Kemudian ya pendapat ini bukan ya hanya sekedar pendapat dari tim majelis ya tarjih dan tajdid, tapi apa banyak ulama ya yang berpendapat seperti ini. Salah satunya adalah apa Imam Syafi'i ya, dan banyaknya ahli qiraah ya di Mekah dan Kufah yang berpendapat bahwasanya apa Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ada juga ulama yang berpendapat ya bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah ya. Namun kita tidak terlalu membahas secara detailnya di sini ya, karena dalam pengajian fikih, dalam pengajian tafsir pentingnya bagi kita untuk apa ya, terutama mohon maaf apabila di kalangan umum jangan muqarran. Karena kalau muqarran itu apa? Perbandingan ya. Nah, kalau kita belum punya satu pegangan kemudian kita langsung belajar muqarran membandingkan, nah itu kita pusing. Ya kami dulu ya ketika belajar di pondok diajarkan apa? Fiqhun nas dulu. Ya satu fikih dulu. Ya mazhab Imam Syafi'i, kami menghafalkan matan Abi Suja. Setelah itu sudah menguasai mazhab Imam Syafi'i, baru apa fikih muqarran, baru dibandingkan dengan apa ya mazhab-mazhab yang lain. Nah, ini kita mohon maaf terkadang banyak orang ya dia belum ada satu pegangannya ya, tapi apa langsung dibandingkan ya akhirnya apa yang ada pusing ya. Nah, ini pentingnya apa bertahap dalam apa belajar ya, jadi pegangannya tidak semua hal yang apa namanya hal-hal yang ini harus disampaikan semuanya dan seterusnya, nanti takutnya apa jamaah tidak pusing. Yang paling penting adalah apa penyampaian tersebut berdasarkan dalil. Kemudian terdapat juga perselisihan ya, apakah bismillah ini dibaca sir pelan atau dibaca jahar saat membaca ya Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, jadi sepakat nih Al-Fatihah bagian dari ya surah ya bismillahirrahmanirrahim bagian dalam ya surah Al-Fatihah. Kemudian berbeda pendapat lagi dalam hal itu. Bismillah ini dibaca sir pelan kah atau dibaca jahar nyaring ya saat membaca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, adapun ya dari penyusun kitab ya pendapat yang lebih kuat adalah apa? Boleh dibaca jahar dan boleh dibaca sir ya. Karena apa? Masing-masing memiliki dalil. Dalil yang pertama ya hadis yang diriwayatkan oleh ya Anas bin Malik, sahabat yang mulia Anas bin Malik, dikatakan ya Nabi dia mengatakan
Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Katanya Anas bin Malik, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, tidak pula di akhirnya. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian itu hadis yang mengatakan Al-Fatihah dibaca sekali. Ya. Kemudian yang mengatakan Al-Fatihah dibaca jahar, ya, hadis dari Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yuqatti'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ya, sampai akhir. Ya, bahwasanya katanya Ummu Salamah, ya, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali membaca Al-Fatihah. Ya, setiap kali membacanya tersebut baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Hadis riwayat ya Ahmad, ya, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Khuzaimah, ya, kemudian dari Qutni, dari Al-Hakim, yang mana sanadnya juga sama, juga sahih juga. Dua-duanya sanadnya sahih. Abu Hurairah juga, ya, ketika sholat, ya, menggunakan bacaan ya, bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan, ya, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dari Majelis Tarjih menjelaskan, ya, ada pernyataan yang sangat bagus sekali, ya. Muawiyah dikatakan pernah sholat di Madinah, ya, kemudian tanpa mengeraskan bacaan, ya, bismillah. Jadi ketika di Madinah, Muawiyah langsung alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu, ya. Jadi bismillahnya dibaca, cuma disirkan. Dikeraskannya adalah ya alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian akhirnya ada para sahabat yang, ya, protes masalah tersebut, ya. Maka ya, akhirnya pada salat berikutnya Muawiyah, ya, sahabat Nabi tersebut mengeraskan bacaan, ya, bismillah. Ya, singkatnya dari hal ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya untuk masalah pengucapan bismillah di dalam surah Al-Fatihah ini bukanlah, ya, permasalahan yang mutlak harus dibaca jahar atau harus dibaca sir, tapi adalah semua adalah sesuai dengan kondisinya saja. Karena dua-duanya adalah, ya, sama ada dalilnya. Bahkan mohon maaf, ya, di dalam kitab-kitab banyak sekali kitab-kitab tafsir, ya, tidak ada sama sekali, mohon maaf, kayak gitu, para ulama yang menganggap ini masalah yang sangat besar sekali, ya, sampai harus berkelahi, harus konflik, nggak ada sama sekali. Ya, kita aja mohon maaf yang di Indonesia yang kadang ribut, ya, kayak gitu, ya, nggak ada dalam kitab-kitab baru itu, nggak ada semuanya. Ya, karena ini masalah-masalah yang menurut para ulama ini ini masalah kecil, tidak untuk harus dibesar-besarkan, karena keduanya boleh, hanya tinggal menyesuaikan saja, ya. Nah, kemudian kita masuk ke kandungan isi surah Al-Fatihah. Jadi setelah, ya, pengantar tadi ada 3 pengantar, kemudian kita masuk ke kandungan isinya. Nah, ini sistemnya adalah tahlili, sistemnya adalah per ayat. Kemudian nanti setelah itu ada maudu'inya, ada tematik. Al-Fatihah ayat 1 sampai 4, ya, ini berisi, ya, menjelaskan tentang pandangan hidup. Bagaimana sih pandangan hidup kita seorang muslim, ya. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita bahas satu persatu ayatnya, ya, dari 4 ayat ini, ya, di mana pandangan hidupnya. Mungkin kita berpikir seperti itu, ya. Nah, kita akan bahas, ya. Yang pertama tentang ayat 1, ya.
ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dalam tafsir ya At-Tanwir dijelaskan bahwasanya apa kalimat ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini menyatakan ya bahwasanya apa Al-Qur'an ini sebagai kitab rahmat. Karena apa? Dia dimulai dengan apa? Dengan sifat Allah yang Maha ya Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Kata-katanya dari rahmat. Ya Rahman sama Rahim ini apa kata-katanya sama-sama dari apa rahmat. Maka dikatakan ini sebagai kitab rahmat. Ya. Yang mana kalau kita perhatikan semua surah ya di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan ya bacaan ya Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Yang mana alasannya adalah apa? Karena ya kandungan surah At-Taubah itu adalah apa? Pemutus hubungan antara Allah dan Rasulnya ya kepada kaum musyrikin. Ya. Jadi bara'atun ya, jadi apa? Berbebas diri. Ya, jadi apa? Kalau seandainya surah At-Taubah itu ditambahkan bismillah maka tadi itu ya sangat bertentangan sekali dengan apa ya isi surah, apalagi ayat pertamanya. Karena langsung ayat pertama adalah apa? Ya Allah dan Rasulullah memutuskan untuk apa? Berlepas diri. Ya, kayak gitu ya dari apa? Dari kaum musyrikin. Ya makanya tidak cocok ya, tidak pantas ditambah dengan apa Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa ya isinya adalah rahmat ya, masa ditambahin dikasih rahmat awalnya kemudian tiba-tiba langsung diputus ya hubungan, kan ya tidak cocok ya. Maka apa surah At-Taubah ya tidak ada apa bismillahnya. Nah kemudian Al-Quran juga selain dimulai dengan bismillah ya, maka apa Al-Quran dimulai juga dengan apa Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah dimulai dengan apa ya sifat Allah yang memberikan rahmat. Nah ini gambaran ya komposisi Al-Quran itu awalnya memang betul-betul diperhatikan ya. Yang pertama adalah dengan sifat Allahnya dulu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan Al-Fatihah surah yang paling agung nih ya, dan itu adalah pembukanya. Kemudian ya Allah memiliki sifat rahmat. Nah jadi dari ayat Bismillahirrahmanirrahim ini menegaskan bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat rahmat, yang mana apa Ar-Rahman khusul ismi wa amul fi'il ya, yang mana dikatakan Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah dan menunjukkan umumnya rahmat Allah. Maksudnya adalah apa? Kata para ulama Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus hanya boleh Allah pakai ya, yang lain nggak boleh pakai. Karena dari susunan bahasa Arab ya wazan fa'lan artinya adalah apa? Sangat atau maha. Ya. Begitu ya. Jadi nggak boleh kita pakai nama Rahman kecuali apa? Abdurrahman, hambanya yang Ar-Rahman. Itu seperti itu kata para ulama. Ya, makanya di sini dikatakan kaidahnya apa? Khusus bagi Allah saja. Kemudian namanya khusus bagi Allah, tapi rahmatnya ini umum. Maksudnya apa? Kepada seluruh makhluk di dunia ini ya, tidak hanya untuk orang muslim ya, untuk orang non muslim pun ya ini apa diberikan rahmat, untuk hewan, untuk binatang, untuk dan seterusnya semua dikasih rahmat ya. Jadi kalau kita bilang kenapa ada orang kayak gitu ya, apa namanya dia nggak pernah sholat, dia ini apa dan seterusnya, dia fasik, dia berzina, dia ini dan seterusnya ya, tapi kok kaya Ustaz. Nah ini dia masih tetap dapat rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah yang ini apa ya, dia umum, mau dia itu apa orang yang soleh, mau dia itu orang yang fajir, orang yang bermaksiat dan seterusnya masih tetap dapat rahmat Allah. Dan ini apa di dunia ya. Nah kemudian Ar-Rahim ya adalah amul ism ya, nama yang umum ya, wa khusul fi'al, dan apa perbuatan yang khusus dari rahmat Allah. Yang mana maksudnya adalah Ar-Rahim ini boleh dipakai untuk apa nama-nama yang lain. Jadi kalau kita mau namakan anak kita Ar-Rahim boleh ya. Begitu kalau Ar-Rahman nggak boleh ya. Nah yang mana apa ya
menunjukkan perbuatan khusus dari rahmat Allah. Maksudnya adalah apa? Sifat rahmatnya Ar-Rahim ini adalah khusus untuk orang-orang beriman. Ya, bahkan apa? Ya, para ulama lebih menspesifikkan. Ya, rahmat Allah yang ini nanti kelak paling utamanya adalah terjadi ketika apa? Ya, di hari kiamat, di akhirat kelak. Ya, yang mana apa di hari akhirat, di hari kiamat, ya Allah tidak akan sama sekali memberikan ya rahmat kepada apa? Orang-orang yang tidak beriman. Nah, kemudian ayat yang kedua, ayat yang pertama juga masih ya. Dari kita lihat ya. Di sini juga dikatakan ya Al-Qur'an sebagai rahmatan lil alamin ya. Di sini dikatakan ayatnya wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin. Ya, dan engkau Muhammad ya tidak mengharapkan kitab Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu, tetapi ya ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Nah, ini juga gambaran ya, tentang Al-Qur'an sebagai ya rahmat. Dalam ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus ya engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, inilah gambaran bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab ya rahmat penuh, ya rahmat penuh kasih sayang untuk apa? Ya seluruh makhluk. Yang mana kalau kita lihat ya adanya Al-Qur'an ini bukan hanya ya bermanfaat bagi kaum muslimin saja. Ya orang yang non muslim, terutama ilmuwan-ilmuwan tersebut ya di zaman sekarang banyak apa menemukan ya kebenaran-kebenaran Al-Qur'an ya dalam apa? Dalam kehidupan sains. Kemudian yang kedua ayatnya adalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, ini kalau kita lihat alhamdu pakai hamdun ya gitu. Dia pakai alif lam di sini ya, kata Imam At-Tabari ya dalam tafsirnya dikatakan jami'ul mamamid ya mahamid wasyukrul kamil lillah ya, seluruh pujian dan syukur yang sempurna hanya untuk Allah. Syukurnya gara-gara apa? Karena Allah Rabbil alamin ya, Rabbul alamin. Artinya apa? Ya Tuhan ya pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur alam semesta. Ya, jadi Allah itu kata Rabb itu bermakna tadi itu Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memiliki seluruh alam semesta, Allah yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Ya, alam semesta ini ya termasuk seluruh makhluk. Ya. Hal ini bermakna apa? Ya, Allah lah yang menciptakan ya tentang apa awal kehidupan, asal usul kehidupan. Allah juga yang mengatur apa? Ya, jalannya kehidupan. Ya. Jadi setelah itu ya gambaran ya tadi Allah ya sebagai awal yang membuat alam semesta ini, Allah juga yang ya, mengaturnya. Kemudian lanjutan ayat yang ketiganya Ar-Rahmanir Rahim. Maka kalau kita gabungkan dengan ayat yang kedua, artinya adalah apa? Allah ini menciptakan alam semesta, mengatur alam semestanya ini dengan apa? Ya sifat kasih sayang. Ya. Dan memang kalau kita lihat seperti itu, coba kalau kita perhatikan ya seluruh makhluk ya di alam semesta ini dia terciptanya dengan penuh apa? Sifat kasih sayang, apalagi untuk manusia. Kasih sayangnya luar biasa sekali, kita lihat bentuknya, kelengkapannya, fasilitasnya dan seterusnya. Wah, lengkap sekali. Ya, dengan apa? Sifat rasa kasih sayang. Kalau seandainya ada sifat ya sifat-sifat ya tidak peduli kayak gitu, asal buat saja, wah bakal bisa kacau. Ya. Jadi apa? Pengaturan Allah terhadap dunia ini, penciptaan Allah terhadap apa? Seluruh semesta ini semua apa? Dengan sifat kasih sayang. Kemudian yang keempat, Malik Yaumiddin. Ya, setelah Allah apa? Menciptakan ya dunia, Allah apa? Mengaturnya, memeliharanya. Setelah itu apa? Ada yang namanya apa? Akhir dari dunia, yaitu adalah apa? Hari kiamat. Yang mana hari kiamat ini hari apa? Hari kita apa? Menunggu balasan. Ya, makanya dikatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Pada hari kiamat seseorang tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu
adalah kekuasaan Allah. Di hari kiamat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma tinggal apa? Nerima hasil, ya, apa yang kita lakukan di dunia. Ya, kita cuma tinggal apa? Nerima balasan. Ya, makanya dalam ayat ya Al-Qur'an yang lain dikatakan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Ya, khairan yarah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia mengerjakan kebaikan meskipun cuma sedikit, sekecil atom, maka dia akan melihat balasannya. Adapun yang mengerjakan keburukan, kejahatan, dia juga akan melihatnya. Dalam hadis yang dikatakan kama tadi itu, dan sebagaimana kamu berbuat seperti itu juga apa kamu dibalas. Jadi hari kiamat tadi itu ini adalah pembalasan. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Kemudian ayat 5 dan ayat 7-nya berupa jalan hidup. Jadi 1 sampai 4 itu pandangan hidup yang menjelaskan bahwasanya apa ya tadi itu ya, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Al-Qur'an ini kitab rahmat, kemudian Allah ciptakan kehidupan, Allah yang ngatur, kemudian nanti akan ada hari kiamat, hari pembalasan. Nah, kemudian bagaimana kita cara menjalani hidup kita? Ya, nah ini dijelaskan di 3 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ayat 5 ya, cara menjalani kehidupan yang pertama adalah apa? Ya. Dengan beribadah. Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami apa? Ya, menyembah, kepadamu lah kami beribadah. Ya, dalam tafsir At-Tanwir ditekankan makna ibadah salah satunya adalah apa? Ya, menurut Imam Az-Zamakhsyari yang artinya adalah merendahkan diri dan menundukkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini pentingnya kita ya untuk ketika beribadah adalah apa? Betul-betul rendahkan diri kita serendah-rendahnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya sekedar sholat tapi masih ada kesombongan di hatinya. Jangan hanya sekedar sholat tapi mohon maaf seakan-akan dirinya kayak apa, tidak butuh pertolongan Allah, tidak membutuhkan Allah dan seterusnya. Tanpa Allah saya bisa. Sholat hanya sekedar tadi itu formalitas saja dan seterusnya. Tapi apa? Ada kerendahan seakan-akan betul-betul kita butuh Allah. Makanya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain semuanya kecil termasuk kita. Ya, ini gambaran apa? Rendahkan diri kita dalam beribadah. Ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia yang melainkan agar beribadah kepadaku. Nah, ini jadi jalan kehidupan dunia kita ini kuncinya yang pertama adalah apa? Beribadah. Ya. Kemudian ya, yang disuruh beribadah ini siapa? Semua makhluk disuruh beribadah. Bukan hanya manusia saja. Makanya dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, al-malikil quddus al-azizul hakim. Ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Yang maha ya raja, yang maha menguasai, yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Nah, ini gambaran bahwasanya apa? Setiap makhluk ya di alam semesta ini ya semuanya itu apa? Beribadah, cuma caranya berbeda-beda. Ya. Kemudian cara yang kedua menjalani hidup ini adalah apa? Dengan ya meminta pertolongan. Karena apa? Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya kami meminta pertolongan. Nah, ini namanya isti'anah. Ya, nah kalau isti'anah meminta pertolongan itu kepada Allah. Nah, dalam ayat yang lain ada juga istilahnya mu'awanah, yang artinya apa? Saling tolong menolong. Nah, mu'awanah ini kepada manusia. Jadi jangan diartikan mohon maaf ya kita cuma disuruh minta tolong aja sama Allah kayak gitu. Ya nggak usah minta tolong sama manusia. Nah, ini salah juga. Ya, jadi ini harus bedakan antara isti'anah meminta pertolongan sama mu'awanah. Ya, mu'awanah saling tolong menolong ini terhadap apa? Manusia. Ya, dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, wattaqullah. Ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Contohnya bagaimana? Contoh tentang isti'anah dan muawanah. Contohnya ada orang yang sakit. Ya. Nah, dia minta apa? Ya, kesembuhan itu, berharap kesembuhan, dikasih kesembuhan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta pertolongan Allah, ya Allah sembuhkan saya. Tapi bukan cuma dengan cara seperti itu saja.
harus ada apa ya, tolong menolong, muawanah. Dia harus pergi ke dokter, diobati sama dokter, kemudian dia harus mengikuti aturan yang diperintahkan begini dan seterusnya. Nah, itu namanya muawanah. Nah, jadi tetap berobat dan sering, tapi apa ya, jadi itu pertolongannya ya, itu apa, mintanya kepada ya Allah, seperti itu. Nah, itu gambaran. Jadi bukan kita datang ke dokter, ya Allah dokter sembuhkan saya, bukan. Tapi apa, minta sembuhkannya, minta pertolongannya ke Allah, tapi tetap apa, ada kerjasama bantuan terhadap manusia yang lain. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina artinya hidayah. Begitu, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, kalau ke bahasa kita seperti itu. Nah, menurut para ulama ada 4 hidayah untuk ya yang diberikan kepada makhluknya, terutama manusia, ada 4. Yang pertama adalah apa? Hidayah insting dan ilham, bawaan dari lahir. Contohnya, kalau anak ini merasa lapar maka dia akan nangis. Ini kita insting nih. Dia nggak bisa ngomong tapi kita tahu, oh ini tanda-tanda dia lapar. Oh ini dia tanda-tanda. Ada apa namanya insting. Kemudian apa? Hidayah indrawi, panca indera, penglihatan, ya apa namanya, pendengaran dan seterusnya. Nah, kemudian hidayah yang ketiga adalah hidayah akal. Nah, ini hidayah yang sangat penting sekali. Ini kita manusia dikasih akal, yang mana apa ya, tujuannya untuk membetulkan 2 hidayah yang sebelumnya. Contohnya ya, kita melihat benda dalam air itu terlihat bengkok, padahal benda itu lurus kan. Ya, jadi kita ngelihat benda dalam air, wah ini bengkok, tapi dalam akal kita tahu enggak, ini aslinya bendanya lurus. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena kalau secara insting, secara indrawi kita pakai, maka akan terlihat bengkok. Kalau kita ngikutin ya bengkok. Tapi kalau akal sudah berjalan, oh ini bengkok karena biasa ini dan seterusnya apa ya, akhirnya akan membetulkan, enggak itu enggak bengkok, itu apa, lurus. Nah, pentingnya manusia adalah apa, memanfaatkan akalnya. Ya, tidak hanya sekedar indera saja, cuma sekedar melihat, cuma sekedar mendengar, tapi harus menganalisis. Ya, harus mengetahui. Ya. Nah, kemudian yang keempat, dan ini sangat diperlukan sekali untuk orang yang berakal, yang hidayah agama dan syariat. Ya. Nah, ini sangat perlu bagi orang yang, mohon maaf, terutama akalnya dikuasai hawa nafsu. Ya, banyak orang pintar, tahu ini tahu itu, bisa menganalisa ini dan itu, tapi apa, tahan sama hawa nafsu. Ujung-ujungnya orang pintarnya korupsi, ujung-ujungnya orang pintarnya menipu dan seterusnya. Ya, kita di Indonesia ini kurang apa sih? Orang pintar banyak, ya. Tapi orang yang apa, dapat hidayah ini kurang gitu. Ya, makanya apa ya, berantakan gitu. Nah, ini jadi penting. Jadi ketika kita katakan, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya Allah kasih nih semua 4 hidayah ini kepada kami, supaya kami bisa apa, berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Nah, kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir adalah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu adalah apa? Jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Ya. Nah, di sini dikatakan jalan yang ya engkau berikan nikmat itu apa? Dijelaskan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ya wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, apa itu? Ya, adalah jalan yang Allah berikan nikmat itu adalah jalan apa? Jalannya para nabi, jalannya para pecinta kebenaran, jalannya orang-orang mati syahid, jalannya orang-orang yang soleh. Jadi kita minta seperti itu, jalannya orang-orang apa? Teman-teman yang baik. Ya, kita minta apa? Supaya berada di jalannya itu, di barisan itu, enggak salah-salah. Ya. Nah, kemudian bukan jalan yang makhluk. Makhluk ini orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai itu kata para ulama tafsir ya adalah apa? Ya, orang yang berilmu tapi tidak beramal, seperti orang Yahudi. Ya. Orang tafsir mengartikan makhluk itu orang Yahudi. Karena apa? Dia punya ilmu tapi dia nggak beramal. Nabinya sendiri dibunuh. Bayangkan. Ada kitab diturunkan apa dan seterusnya. Nabinya ngajarkan, dia tahu oh ini harus begini, cuma nggak diamalkan. Ada ilmu tapi nggak beramal. Ya, makanya Allah murka. Nah, bukan juga jalan yang dzalin, ya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu apa kata para ulama? Ya orang yang dia apa, beramal, melakukan sesuatu tapi nggak ada ilmunya, sehingga apa, salah-salah, sehingga apa, sehingga sesat. Seperti apa? Contohnya kaum Nasrani, yaitu
kaum Nasrani itu gambaran dia beribadah ini dan seterusnya. Sekarang kalau kita lihat aja ya Injilnya saja berubah-ubah sudah itu. Bingung yang mana yang benar, karena pusing juga dia ajarannya bagaimana. Ya, berubah-ubah. Ya, jadi pengamal tapi apa ilmu? Nah, jadinya apa? Berberantakan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kajian kesempatan kali ini. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya yang kami bahas tadi itu baru 6 halaman saja. Halaman 1 sampai halaman 6. Setelah itu pembahasan ke depannya kita akan bahas secara detail ayat Al-Qur'an sebagai rahmat, ya asal usul kehidupan, jalan hidup. Ya ini sih pandangan hidup ya. Ada 6 tema. Kemudian kalau pembahasan berikutnya juga tentang jalan hidup ada 3 tema besar. Ya, jadi untuk Al-Fatihah saja itu 157 halaman ya, 57 halaman, sedangkan kami baru membahas ya cuma 6 halaman saja. Ya, ini gambaran yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan sebelum kami tutup. Jika ada yang didiskusikan, kami persilakan. Silakan. Silakan. Iya, sudah, Pak. Implementasinya gimana ya beli? Kalau kan bilang melaksanakan protokol implementasinya harus ada yang sederhana bagaimana kaitannya tadi kalau kita baca Al-Fatihah ini kita juga masuk semua di situ. Oke bisa. Ya, tentang ya Al-Fatihah ya takwa ya. Kalau takwa memang menurut para ulama adalah mayoritas para ulama sepakat ini maksud adalah takwa adalah menjalani seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kemudian bagaimana dengan konteks implementasi mempraktekkannya ya di dalam surah Al-Fatihah. Jadi memang kalau kita lihat ya surah Al-Fatihah ini sangat syamil sekali, sangat lengkap. Ya, kalau kita tadabburi betul-betul ini sangat luar biasa sebenarnya. Ya, maka konteks takwa yang paling tepat ini menurut kami pribadi seperti itu ya dalam penjelasannya di dalam surah Al-Fatihah ini adalah bagaimana ya kita itu ketika hidup ya menyelesaikan semua permasalahan kita yang menjalani kehidupan kita di dunia ini adalah dengan cara banyak-banyak beribadah dan meminta tolong kepada Allah. Nah, kita mohon maaf kadang ya di dalam kehidupan ada masalah, kadang larinya nggak ke ibadah ya. Begitu masalahnya berat baru ingat Allah ya. Biasanya kadang kayak gitu, kadang ada kalau masalahnya kecil, masalahnya apa, kadang nggak ingat beribadah kan kita biasa aja. Tapi begitu sudah sampai di titik rendah baru kita ingat ya. Nah, sebenarnya salah di situ ya. Sebenarnya ada masalah ataupun tidak ada masalah kecil maupun besar, harusnya yang kita ingat, yang kita beribadah ini kewajiban saya membutuhkan ya Allah. Mau sukses hidup kita ya kuncinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya yang penting juga ya dalam ayat 4 ini karena ini implementasinya ya 5 sampai 7 ya. Ya ketakwaan yang paling penting adalah tadi itu kita ya betul-betul minta diberikan ya hidayah ya kayak gitu ya. Kita bersyukur ya tentang pemberian tadi itu ya 4 hidayah ya kita sudah ada akal, kita ada agama syariat. Nah, ini betul-betul luar biasa kesyukuran. Yang mana kesyukuran ini kita punya akal, kita punya agama, dapat hidayah, dikasih kesempatan untuk dengar pengajian, dikasih kesempatan untuk baca Al-Qur'an dan seterusnya. Ini hidayah agama, kita punya akal pintar, bisa membedakan hak yang baik dan seterusnya. Maka jangan sampai sudah ada akal, sudah ada hidayah agama, ujung-ujungnya masih salah jalan. Ya, masih sering melakukan maksiat, sudah tahu sebenarnya maksiat ini melakukan ini dilarang.
ya ngegibah dilarang tuh. Dia tahu dari pengajian, secara akal juga nggak bagus ngomongin orang di belakang, buat fitnah, buat yang nggak benar, apalagi kalau informasi kayak ini. Tapi masih apa? Masih terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, yang paling penting adalah bagi kita adalah apa? Ya, tadi itu. Ya, selain itu adalah apa? Ingat jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi, ya jalan apa orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang soleh. Banyak-banyak apa cari informasi tentang mereka. Ya, bagaimana orang-orang soleh terdahulu, bagaimana Nabi menjalani kehidupannya dan seterusnya semua apa kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Itulah jalan-jalan orang yang lurus kata Allah. Tinggal sebenarnya bagaimana kita ngikutin mereka. Cara ngikutin mereka gimana? Harus banyak-banyak cari sirah mereka, kisah tentang mereka, bagaimana mereka menjalani hidup, bagaimana mereka ini dan seterusnya. Nah, kemudian apa kita mencontohnya. Mungkin itu penggambaran pengimplementasian takwa ya di tentang surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan kita. Mungkin cukup karena waktunya sudah agak berlebih ya, mohon maaf agak mepet karena memang kajiannya ya seperti yang membutuhkan waktu yang agak lama. Sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segala sesuatu yang datang dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi dan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.